Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada hari ini. Dan pagi hari ini kami persiapkan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus boleh melawat setiap kami. Dan Roh-Mu Tuhan boleh bekerja di dalam setiap hati kami, mengubahkan hidup kami Tuhan. Mari lawat setiap pribadi-pribadi yang menyembah pada hari ini Tuhan. Biarlah ketika pujian dan penyembahan kami naikkan, betul-betul Tuhan, Roh Tuhan bekerja atas setiap kami. Memulihkan kami, membangkitkan kami, menyembuhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewati lembah, lewat lembah gelap,
percaya Tuhan, ku kan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu. Bapa, kami tenang bersamamu.
Shalom saudara sekalian, pemirsa Ada Jawaban TV dimanapun saudara-saudara berada. Baiklah, pada hari ini kita benar dipimpin oleh Tuhan senantiasa setiap hari. Biarlah kita diterangi oleh kebenarannya setelah kita memuji, menyembah bersama-sama. Apa yang menjadi isi hati Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkaulah Tuhan yang punya hidup kami, Engkau yang menuntun kehidupan kami, dan kepadamulah kami berharap. Biarlah Engkau sendiri yang berfirman, memberikan firman-Mu untuk kami dapat hidup, bagaimana kami seturut dengan kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini, dan juga setiap pemirsa, Kau bukakan pemahaman, Kau bukakan rema yang baru, untuk kami mengenal dan mengerti akan kehendak-Mu. Terpujilah Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara, kita sudah memasuki era baru di dalam situasi pandemi ini. Bali sudah dibuka penerbangan, walaupun level kita masih cukup tinggi. Ada kemarin penurunan satu level lagi, kita bersuka cita. Orang banyak menyebutnya inilah situasi new normal atau normal yang baru. Sesungguhnya seperti apa yang harus kita alami? Banyak lalu kita mempersiapkan bagaimana cara hidup kita yang harus kita perbaiki. Kita pola makan, kita harus sehat. Banyak kita memperhatikan hanya hal-hal jasmania. Padahal Tuhan menghendaki kita harus lebih menghidupi apa yang berasal dari Tuhan. Sebab apa yang badaniah atau jasmaniah akan binasa, tetapi apa yang dari rohaniah itu akan kekal. Apakah salah kita hidup sehat? Apakah kita salah untuk menjaga hidup kita sehat? Tidak ada yang salah dengan hal itu. Justru kita harus menjaga hidup kita sehat, sebab tubuh kita adalah bait Allah yang kudus. Namun fokus kita, perhatian kita, biarlah kita memuliakan Tuhan senantiasa dan mengisi hati kita. Amsal 31 ayat 30 mengatakan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Juga suami yang takut akan Tuhan pasti juga dipuji-puji. Apakah salah kita cantik? Apakah salah kita berdandan? Tidak ada yang salah. Tetapi kalau berdandan saja tanpa diikuti dengan takut akan Tuhan, maka semuanya di era yang new normal ini tidak akan dapat kita menghadapi kenyataan-kenyataan hidup. Tuhan izinkan situasi pandemi ini terjadi supaya kita dapat memahami bagaimana semestinya kita hidup di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kita harus hidup di atas normal. Yang kitab Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Biarlah kita mencari kebenarannya setiap hari. Kebenarannya yang tidak hanya mempercantik diri dengan kemolekan diri kita sendiri, tetapi lebih daripada itu kita memperhatikan hati kita. Dengan demikian kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan itulah yang mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yeremia 17 ayat 9 mengatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah, saudara, mari kita uji hati kita. Apakah kita sudah benar-benar menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan? Ataukah kita hanya mempermolek, mempercantik tubuh kita sendiri, menjaga makanan kita, wah kita sibuk minum jamu ini dan itu, tidak ada yang salah. Tetapi kita lebih mencari-cari hal-hal yang lahiriah. Tuhan mau di dalam segala hal apa yang kita lakukan, kita melakukannya untuk mencari kerajaan surga dan kebenarannya. Itulah situasi di atas normal yang Tuhan mau supaya kita berada di situasi kerajaan surga. Kita membawa surga ke bumi, itu new normal sesungguhnya. Bagaimana pandemi ini diizinkan supaya kita tidak lagi hidup menurut dunia ini, tapi kita hidup menurut situasi surga, menurut kerajaan surga.
Filipi 2 ayat 3 mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap lebih utama daripada dirinya sendiri. Kita memperhatikan hati kita, supaya benar-benar hati kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita betul-betul memberikan hati kita menjadi rumah kediaman Allah, tubuh kita jaga menjadi bait Allah yang kudus. Maka kita ada di situasi new normal, situasi yang baru, situasi kerajaan surga yang hadir dalam kehidupan kita masing-masing. 1 Timotius 4 yang terakhir buat kita hari ini, ayat 8. Kita memang harus menjaga tubuh kita, saudara. Tetapi kalau kita tidak menjaga hati kita, semuanya akan sia-sia. Latihan badani terbatas gunanya. Demikian 1 Timotius 4 ayat 8. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Mengapa kita memuji dalam intimacy worship pagi ini? Mengapa kita harus menyembah Tuhan dan kita mendengar firman-Nya? Berikan waktu untuk Dia. Biarlah kita bukan hanya melatih badan kita, pagi-pagi olahraga ini dan itu, betul. Tetapi kita juga harus memberikan porsi kepada otot-otot rohani kita untuk kita mampu menghadapi situasi baru yang sulit. Menurut dunia ini akan sulit. Itulah kita ada di atas normal, di atas situasi yang sulit itu. Itulah situasi kerajaan surga, apapun keadaannya kita dapat atasi dengan baik. Biarlah setiap orang senantiasa memberikan perhatian lebih kepada bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Benar, kita tetap harus menjaga badan kita sehat. Tetapi 1 Timotius 4 ayat 8 mengingatkan kita, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tuhan menolong saudara-saudara bagaimana kita mengatasi situasi ini. Ada hikmat, ada rema, ada pemahaman, ada jalan keluar yang Tuhan berikan ketika kita memuji, menyembah Dia, melatih otot rohani kita untuk lebih dekat dengan Dia. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, apapun situasi di dunia ini, apapun yang terjadi di luar kami, Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan tahu, bahkan Tuhan menyelidiki hati kami yang tersembunyi sekalipun. Apakah kami benar? Apakah kami sudah hidup seturut kebenaran firman-Mu? Memberikan hati kami untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menjadi rumah kediaman-Mu. Maka hari ini Tuhan, biarlah kami melatih rohani kami lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Setiap saat kami harus memandang kepada-Mu. Inilah situasi yang Engkau mau kami menghadirkan kerajaan surga lebih lagi di muka bumi ini. Menghadirkan kebenaran-Mu lebih lagi. Sehingga apapun yang terjadi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, sebab Tuhan dapat menambahkan segala sesuatu apapun yang kami perlukan. Demikian firman-Mu yang Kau mau kami melangkah dalam percaya. Maka bila situasi hari ini keadaan ekonomi sulit, biarlah kami tetap menyembah Tuhan dan tetap melatih kehidupan otot-otot rohani kami untuk menyembah dan memuji Tuhan. Maka ketika kami melangkah dalam usaha kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan berkati. Tuhan mencukupkan apa yang kami perlu seturut dengan kemuliaan dan kehormatan yang ada pada Tuhan. Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi kami. Tuhan mencukupkan ketika kami telah membereskan hidup rohani kami benar di hadapan Tuhan. Diberkatilah mereka yang terus berharap akan Tuhan. Demikian firman-Mu. Maka Engkau pasti memberkati setiap pergumulan kami. Apakah pergumulan soal hubungan? Ketika kami menjaga hati kami. Sebab ketika hati kami licik, Engkau tahu, Engkau mau supaya kami membebaskan hati kami dari segala ikatan-ikatan dosa. Entahkah itu kebencian, entahkah itu marah, entah itu pahit hati, yang akan menjadi pintu iblis untuk menguasai kami, untuk mencengkeram kami di situasi ini, sehingga kami tertekan. Engkau mau kami lepas dari situasi keadaan dunia, tetapi Engkau mau kami hidup di kerajaan surga. Maka kami harus mengampuni sesama kami.
Hari ini Tuhan, kami mau melepaskan berkat, mau melepaskan pengampunan buat siapapun, termasuk orang-orang yang menganiaya kami. Kami berkati mereka. Maka damai sejahtera, kami percaya turun ke hati kami, ke hati setiap orang yang mau melepaskannya. Jikalau kami menghadapi situasi fisik, situasi sakit penyakit, biarlah Tuhan kuasa-Mu ketika kami sudah mengambil bagian untuk membereskan hati kami. Maka Tuhan, firman-Mu pasti benar. Engkau mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kami. Dan untuk itu Engkau mau supaya kami hidup dalam kebenaran. Kebenaran akan firman-Mu. Firman-Mu yang mengatakan bahwa kami harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan juga mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Maka kami sudah mengampuni sesama. Kami sudah berdamai dengan sesama. Kami berdamai dengan Tuhan. Maka biarlah firman-Mu yang mengatakan oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Apapun penyakit kami, Tuhan sudah menyembuhkannya. Walaupun kami belum melihat, itulah iman kami. Kami mau melangkah dalam percaya. Walaupun kami belum mengalami dan secara fisik kami belum melihat, tetapi secara iman Engkau sudah menyembuhkan dan Engkau mau kami melangkah di dalam iman. Berkati kami Tuhan, dan iman kami mau tetap teguh memandang hanya kepadamu. Terpujilah Tuhan dalam segala pergumulan kami. Engkaulah Yehova Jireh, Engkau Tuhan yang menyediakan. Engkaulah Yehova Rafa, Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Engkaulah Yehova Shalom, Engkaulah Tuhan sumber damai sejahtera kami. Engkaulah Yehova Nisi, Engkaulah Tuhan panji-panji keselamatan kami. Bahkan Engkau pembela kami. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkati kami semua. Diberkati pemirsa Ada Jawaban TV, dimanapun, di pelosok-pelosok bumi ini, dimanapun kami berada. Terpujilah Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan diberkati setiap kami. Amin.